kita sepakat kalau didapati di kolong langit ini 2-3 orang hadir atau sepakat, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Ayo kita berdoa. Bersyukur malam hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tahu kerinduan hamba-Mu bersama teman-teman hamba-Mu ini Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang seiman, Muhammad KC. Ya. Yang saat ini dia di dalam penjara Tuhan Yesus. Kami butuh urapan-Mu. Tuhan, hanya Kau mengalir atas Pak KC. Tambah nih. Oke, kita lanjut dulu ya. SS, silakan SS. Ayo, suarakan semua suara-suara kalian ya, karena semua suara kalian dicatat ya. Saya yakin. Halo. Intel semua masuk sini semua. Iya, silakan SS. Udah kedengaran ya Om Paul ya? Wah, merdu. Bu Antar. Thank you. Ya. Ya, aku udah nulis nih. Soalnya kalau ngomong sama N26 suka grogi saya. Ada aja lo. Ya, nanti kalau ada waktu di pertengahan nanti Pak Paul ada doa, jangan di akhir lah buat MKC. Ya. Kedua, kita berbicara masalah hukum dulu ya. Kita singkirkan tentang agama ya, ini tentang hukum gitu Ya. loh. Ya. Karena Pak Paul pernah memaparkan dari kepolisian sampai lapas tuh ceritanya kayak begini. Jadi bukan hal baru, nggak usah terlampau dilebih-lebihkan. Tapi yang terpenting di sini harus MKC bicara sama keluarganya. Siap nggak keluarganya ikhlas sampai hal yang terburuk? Karena apa? Karena MKC ini individu. Kalau kasus Munir, mungkin secara psikologis keluarganya kuat karena ada lembaganya, ya. Ini kan individu, jadi suatu hal yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara roh ketakutan, posisikan diri kita sebagai keluarga MKC, anak, orang apa ibunya misalnya, ketika mendapat teror, kalau kamu begini-begini sesuai judulnya Pak Paul, bagaimana? Siap nggak kita kalau kita berada di posisi mereka? Tetapi kita terus bersuara. Pak Paul bersuara di dunia internasional. Tapi satu, di nasionalnya ini kurang greget. Gitu loh. Untuk menghindari hal yang sesuai judul ini. Di nasionalnya pun harus greget gitu loh. Terus perubahan butuh pengorbanan ya. Ya seperti kemarin saya cerita ya. Martin Luther King. Makanya kita bersuara walaupun ada pengorbanan, teruslah bersuara. Sampai satu saat nanti ya di Indonesia kayak gimana, ibaratnya di Amerika ada presiden kulit hitam yang dulu mungkin di tahun 80-an ya, kalau kita misalnya pas 90-an nggak mungkin kayaknya. Tuh, terus aku saran buat Pak Paul, kalau berbicara misalnya lagi apa pengacara, kata uang hilangkan lah. Artinya kita udah dukung gitu ya. Ya seolah-olah apa, jadi nanti pengacaranya apa nggak enak, terus hal-hal yang soalnya kemarin bilang pro bono Pak, masalahnya terus ngomong pro bono, wah saya kaget, jangan pro bono, saya bilang ya, begitu. Paham. Karena aku dengerin dari awal. Supaya pengacara itu tahu bahwa kita akan bayar dengan profesional, dan Pak Hebet dan kemarin beberapa teman akhirnya setuju kan, ya cuman kemarin terus waktu itu ada suara-suara pro bono itu loh, saya bilang wah jangan pro bono ntar asal-asalan, saya bilang begitu ya. Tapi tapi pengacara ngerti Pak, kemarin sudah ngerti. Kamu tahu kan kenapa saya ngomong terang-terangan belak-belakan masalah uang, supaya kalian juga tahu ada uangnya, kalian nggak malas-malesan, tapi juga kalian juga kerja profesional. Karena dengan ada uang, berarti kalian dituntut, dan kita bisa makin bisa makin menekan kalian gitu loh. Karena ini uang ini bukan dari individu, tetapi dari kolektif. Itu loh Pak. Iya itu aku paham maksudnya. Next maksudnya kalau udah ada omongan. Ya kalau udah jalan enggak, itu urusannya Pak Saifuddin. Ya. Kita harus diem dong, nggak boleh ngomong. Jadi, dong. Ada etikanya ya. Tentang masalah keluarga ini ya harusnya saya pendengar nih dari tadi pengacaranya, harusnya pengacara nggak boleh ngomong Pak. Pengacara udah nggak boleh ngomong tadi Pak. Makanya saya bilang padahal pagi-pagi udah semangat 45 mau bicara, kita akan klarifikasi di sini, tiba-tiba ya ada bagian yang tidak akan diobrolin di sini. Maksudnya isi tentang keluarganya, karena kan ya kalau Pak Paul saya lihat seorang analis, ya kita juga menganalisis
setiap analis akan menganalisa yang paling terburuk karena Pak Paul bilang keluarganya ada tekanan. Nah ini makanya harus ada pembicaraan dari keluarga ke Pak KC gitu loh. Ya mungkin Pak Saripudin keluarganya udah siap gak apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi dengan kita bersuara ini, semoga apa yang di judul itu tidak terjadi ya. Ya bersuara itu banyak lah. Kita nggak bisa memaksakan setiap individu masing-masing bisa bersuara, atau mungkin ya kalau ada yang punya waktu atau bisa mengorganisir ada demo kecil, jangan hanya dunia internasional tapi nasional. Kalau sampai terjadi sesuai judul, nggak bedanya kita sama Taliban negara ini. Iya, betul. Itu. Wah, itu ngeri Pak. Kalau benar-benar sampai akhirnya itu tadi ya, seperti beberapa teman tadi, wah itu bisa mati dalam. Mungkin tapi tidak bermaksud membunuh, kalaupun, tetapi orang itu kalau lagi begitu ya Pak, begitu udah ke bawah suasana, dia nggak tahu ukurannya loh, dan kita nggak tahu seberapa kuatnya si MKC ini menahan deraan itu. Matinya bukan karena dipukulnya, matinya bukan karena pukulan itu, tapi karena jantungnya Pak nggak kuat dia Pak. Iya, makanya dari yang ketakutan Pak. Tadi saya bilang, keluarganya siap gak dengan yang terburuk gitu loh. Kalau kayak karena ini kan semua di keluarga ya, mau Pak Saripudin, mau pengacara kan larinya ke keluarga, karena ini individu, bukan sebuah lembaga gitu loh. Ketika Munir kan sebagai lembaga kontras ya, itu kan sesuatu yang lain Kak. Artinya keluarganya siap gitu, dunia internasional pun siap gitu loh. Ini individu. Gitu. Ya bukan kita pengen tahu apa yang ada di keluarganya, tetapi yang bisa mewakilkan, menguatkan gitu loh. Keikhlasannya kita berpikir yang paling buruk sesuai judul. Tapi sebelum ini terjadi, ayo kita bersuara dengan caranya masing-masing. Jangan hanya internasional, tetapi yang paling penting nasional dulu nih. Gitu loh. Ya dari saya itu aja Om Paul. Setuju. Itu kita tampung Pak. Nanti saya coba push Pak Saifuddin. Saya kok ngerasa ada yang nggak beres ini. Pak Saifuddin juga tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Katanya si Pak Herbert juga mencoba hubungi Pak Saifuddin, nggak bisa katanya. Nah, ini kan soalnya jubirnya Pak Saifuddin ya. Yang saya tahu ya, sama teman-teman, bukan masalah tentang rokok ketakutan. Coba berpikir sebagai keluarganya. Bagaimana kalau kita di posisi siap apa enggak gitu. Makanya kita harus lokasikan keluarganya di tempat yang benar, dan jangan sampai mendengar berita-berita dari luar. Dan juga tidak boleh ada sepupu-sepupunya yang masuk lagi. Karena kan keluarganya ternyata masih muslim, tadi katanya Pak Khairul Anwar, saya juga baru tahu tuh kalau anaknya masih muslim. Saya pikir anaknya udah Kristen. Saya sedikit anehnya gini, harusnya yang jadi jubirnya anak yang laki, tapi katanya anak hukum juga kan, tapi kok jadi membingungkan gitu loh. Gak ada galak-galaknya. Oke, ini lanjut dulu nih. Suara kebenaran. Terima kasih Pak SS. Itu nanti informasinya akan saya coba ini. Siap. Ya. Oke, suara kebenaran. Iya, selamat malam Pak Paul. Luar biasa. Selamat malam Pak, suara kebenaran. Ya, jadi buat saya sih ngelihatnya gini, untuk kasus MKC maupun kasus-kasus yang lain. Ini adalah mau masuk ke abad 21. Di mana segala sesuatu itu terbuka, transparan bagi dunia, bagi banyak orang, bagi masyarakat. Sulit untuk ditutup-tutupi. Jadi ada kejadian apapun, itu gampang sekali terbuka. Mau disembunyikan dengan cara apapun, itu akan sulit untuk sekarang. Berbeda dengan tahun 70-80. Perlakuan semua pihak, baik polisi, MUI, pihak-pihak lawan yang mau melakukan cara-cara yang tidak benar, itu gampang sekali nanti akan pasti terbongkar. Kalau terbongkar, apabila ini benar kejadiannya, maka itu domino efeknya besar sekali. Akan terjadi distrust yang luar biasa, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Jadi untuk saat ini dengan situasi abad 21 yang begitu terbuka, informasi gampang, internet terbuka, bisa dalam waktu sekian menit saja berita itu tersebar kemana-mana, itu gampang sekali akan dapat dilacak. Katakan kalau sampai kejadian benar, terjadi pemukulan terhadap MKC, bahkan sekalipun mati, dibunuh di penjara, itu bagi
orang Kristen sebagai martir sudah biasa, nggak ada problem selama dia sudah memberikan hidupnya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, pasti malah justru satu keuntungan masuk dalam surga. Tetapi itu menjadi satu kerugian yang luar biasa, domino efeknya bagi pihak lawan yang melakukan cara-cara yang keji. Itu akan gampang terbongkar di zaman informasi seperti ini. Jadi saya terus terang mestinya sih nggak terlalu khawatir. Karena itu justru akan menjadi efek yang luar biasa, akan terjadi pemutatan yang luar biasa. Karena mereka akan melihat, oh cara-caranya keji banget, seperti itu. Nah, sebagai kita, mungkin dari pihak kita yang saya katakan karena informasi gampang, kalau sampai benar terjadi, itu gampang, tinggal dilaporkan ke Kontras, tinggal datang ke parpol, panggil Kapolri atau Kabareskrim atau siapapun kepalanya. Kenapa nih sampai terjadi seperti ini? Bisa datang ke anggota bagian hukum divisi hukum PDI, PSI, Nasdem, dan yang lain-lain. Kenapa melakukan tindakan seperti itu kepada warga negara Indonesia, di mana kita sebagai negara hukum kan mestinya punya azas praduga tak bersalah. Kenapa main hakim seperti itu? Nah, itu kan bisa dilakukan dan itu akan terbongkar dan efeknya akan panjang. Bisa bertahun-tahun ini kasus ini akan terus. Bahkan mungkin bisa jadi oknum-oknum yang melakukan itu ya terbongkar semua, kena gitu. Nah, saya yakin nggak usah terlalu dikhawatirkan, tapi tetap kita suarakan, dipantau terus, dan kalau sampai kejadian seperti itu, kita bisa datang ke berbagai macam pihak, bisa ditampilkan terus di setiap informasi media, sehingga biar dunia bisa melihat ini ada perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang, entah itu mungkin di pihak kepolisian baik maupun mungkin pihak-pihak lawan yang memberi instruksi seperti itu terbongkar, dan cara-cara kerja itu justru merugikan besar buat mereka seperti itu. Hanya gara-gara satu nyawa bisa jutaan orang akan murtad kalau kayak begitu. Kalau misalnya dilakukan dengan cara yang tidak fair, dengan cara-cara yang licik dari pihak lawan. Mungkin itu Pak Paul. Ya. Kira-kira. Ya kita sih percaya ya, dan apapun kita sudah main di YouTube, kita sudah tahu resikonya. Pak Kacé juga sudah pernah saya tanya ya, dan beliau juga sudah tahu resikonya ya. Jadi sebetulnya dulu kalau Kacé nurut saya nggak bakal ditangkap kalau nurut sama saya. Memang saya rada kesel juga ya sebenarnya ya. Cuman saya pikir ya kita kan nggak bisa paksa orang toh. Kalau dia sudah pilihannya begitu, mungkin dia karena sudah tua atau udah apa, dia pengen di Bali, dia nggak pernah di Bali. Saya bilang, Pak, pasti ketangkep Pak kalau di Bali. Saya sudah bilang, Pak, pasti ketangkep. Saya sudah bilang. Nah, jadi beliau sudah, iya Pak, ya kita ini Pak, kita serahkan sama Tuhan saja, ya sudah. Kalau udah ngomong begitu mau gimana? Kita serahkan sama Tuhan saja. Itu pilihan Pak MKC. Iya, dan dia sudah tahu akan ditangkap. Sudah tahu. Tapi kalau sampai ada perlakuan tidak adil, misalnya perlakuan pemukulan tadi seperti apa, katakan kalau benar-benar terjadi pemukulan bahkan sampai mati sekalipun, ini abad 21, abad informasi, ini akan terbongkar, nggak bakal ditutup-tutupin. Semua pihak-pihak baik dari oknum kepolisian maupun katakan misalnya disuruh dari pihak-pihak lawan, itu pasti akan terbongkar. Dan kita nggak akan diam, kita pasti akan bersuara terus. Cari ke Kontras, ke partai politik, ke media-media, sampai ke internasional, biar bersuara. Hanya gara-gara satu orang, ini efek dominonya akan dahsyat sekali. Sampai kalau memang benar dilakukan dengan cara yang keji seperti itu. Begitu. Ya, dan ya kita siap. Makanya kita YouTubers teman-teman jangan mundur. Ya, teman-teman YouTubers jangan mundur, hati-hati. Ya, jangan sampai mau ditekan. Makanya tadi waktu saya dibilang, wah gini nggak boleh dibesarkan, orang bilang nggak bisa, besarkan saya bilang sama Pavel. Terus Pavel juga sempat ragu kan, pagi-pagi mau live, ayo saya dorong sekalian, saya bilang jangan, nanti malam saya yang garap nanti, biar Pavel dulu. Iya nggak apa-apa, soalnya kalau nggak nanti diam-diaman semua, kapan mau merdekanya kita diam-diaman semua terus, apa-apa ketakutan terus. Katakan misalnya terjadi pemukulan, mestinya nanti kita tinggal bikin tim aja dari tim lawyer, datang ke semua pihak-pihak, katakan yang tadi misalnya Kontras, Komnas, katakan untuk di pihak domestik sendiri ya, ke partai-partai divisi hukum. Kenapa DPR,
PSI atau partai-partai yang nasionalis. Kenapa di kepolisian melakukan pembiaran seperti itu gitu? Ya, kenapa bisa ada pembiaran? Itu loh Pak, kenapa bisa ada pembiaran? Ya, Ya kan? Memang kita salah, kita nggak beli kamar dari awal Pak. Tapi kan kita nggak menduga karena itu di Mabes Pak. Kenapa nggak beli kamar dari awal? Itu masalahnya kita kan begitu. Lalu dari awal masuk langsung datang, ini kita beli kamar satu, tolong disendiriin. Mereka nggak punya alasan, ya kan? Nah, cuman masalahnya kita semua nggak menduga karena ini di Mabes loh Pak. Aduh, saya bilang kalau di Polsek, di Polres kita bisa maklum Pak. Kalau ini di Mabes, di Polda, waduh, nggak bener Pak. Ya justru resiko besar nanti setiap oknum yang di Mabes itu, baik petingginya ya katakan sampai bintang 3 pun sekalipun kalau memang terlibat ya pasti ketahuan, kebongkar. Hati-hati. Jangan pikir aman. Seperti itu. Karena ini zaman informasi sekarang. Seperti itu. Jangan kan di Kabar Eskrim, di istana sekalipun informasi itu bisa tersebar keluar. Nggak ada lagi zaman sekarang itu bisa disembunyikan. Hati-hati. Jadi gitu. Efek dominonya besar sekali itu nanti. Jadi peringatan buat pihak-pihak yang mau melakukan tindakan-tindakan yang dengan cara-cara yang licik gitu. Terbongkar, efek dominonya besar sekali, ini zaman informasi gitu. Mungkin itu saja yang saya mau tegaskan Pak Paul. Oke. Karena efeknya panjang, kita bisa laporkan itu terus bertahun-tahun, disuarakan terus sampai seluruh Indonesia dan dunia bisa mendengar itu. Gitu. Ini Pak Bahkan Paul sampai ke Pak Jokowi itu. Dikasih ke Pak Kapolri Pak Paul biar bertindak. Ini di rumahnya Kapolri. Kita bisa datang ke Kapolri, ke Pak Jokowi semua itu nanti sampai ke DPR kita perjuangkan terus bertahun-tahun itu sampai ketahuan itu oknum-oknum yang melakukan itu. Jadi lebih buruk Pak kondisinya Pak, harus Pak tekanan dan dukungan sekaligus kepada Kapolri, jangan takut. Iya betul. Betul Bung Beta. Justru kan Kapolri akan bertindak kalau kita teriak. Kalau kita diam aja, dia mau bisa apa? Nggak ada yang teriak. Dia sendirian. Jadi yang kita lakukan bukan menekan polisi, tapi kita membantu sebetulnya. Ya benar, supaya terjadi pembersihan terhadap polisi-polisi oknum-oknum yang oknum-oknum. Karena dari tadi kan kita bilang nggak mungkin di Mabes bisa begitu. Saya tahu persis di dalamnya sana. Nggak mungkin bisa begitu. Kenapa bisa ada seperti itu? Itu pasti ada oknum. Dan kita kecolongan dari awal. Kita nggak beli kamar itu tadi loh. Saya masih ada, aduh, kadang-kadang gemeremet juga ya begitu ya. Orang kemarin kita itu tadai karena dari awal kita nggak ini juga ya, kitanya juga ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong ampuni. Nah ini beritanya ngeri lagi nih Pak, beritanya nih. Nah, sekarang yang ada di berita ini ya, kuasa hukumnya beda lagi ceritanya nih. Sebentar ya, saya tunjukkan ke Anda nih, saya mau tampilkan. Tapi sambil saya tampilkan, terima kasih Suara Kebenaran buat ininya. Ini ada Cece lalu Soba ya. Cece dulu, silakan Cece. Mana Cece? Cece, ready? Soba, Cece, ready nggak nih? Soba? Cece nggak ready? Rara? Rapi Nais? Halo? Ya, Rara, Ibu Rara, silakan. Terima kasih Pak Paul. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi saya mengamati semua masalah Pak Kece. Sejak dari Abi Ibrahim, dan Ahok, dan sekarang Pak Kece, sungguh sangat sedih dengarnya. Kenapa kita minoritas ini selalu dibungkam sama mereka? Iya. Apalagi waktu Pak Paul sama Pak Yusuf Manubulu mempermasalahkan masalah anaknya Pak Kece, saya di situ jujur ya Pak, saya sudah tidak percaya sama itu anak. Karena pertama dia online, dia bilang Assalamualaikum, kau bukan Kristen. Ternyata saya dengar hari ini dari Bapak Paul, bahwa dia bukan Kristen. Dari Pak Khairul Anwar. Saya juga baru tahu hari ini loh.
Saya pikir Kristen ini loh. makanya saya dengar dari Bapak Paul. Iya, dari channel ini kita juga bingung loh, sama-sama bingung. Saya juga bingung. Wah, bukan Kristen. Waduh. Wah, ini Pastor Khairul Anwar yang tahu persis nih. Karena Pastor Khairul Anwar yang kebetulan dekat dengan mereka ya. Iya. Terus saya dengar lagi ya, Pak. Karena waktu dia kan ngomong assalamualaikum juga. Itu yang saya dengar. Pertama dia ucapkan assalamualaikum. Waduh, ini anak. Abi juga ngomong itu, tahu dong. Semua tahu kalau belum Kristen. Iya. Oh, saya belum tahu, Pak. Cuman saya menebak, waduh, ini anak belum Kristen. Terus saya dengar hari ini, saya mengikuti ini semua, Pak. Masalah Bapak Kece itu idola saya. Setelah Bapak Abi Saifuddin, setelah Ahok, Nabi ke-26 kata orang. Yang saya dengar sih Bapak Pausang yang saya kenal. Wah, terus ya sudah. Ini anak tidak. Terus dia mempersalahkan apa segala macam. Dan saya di sini curiga, Pak, waktu dia berbicara, dia tidak berbicara, tapi Bapak Yusuf Manibulu berbicara, dia mempertanyakan kemana uang itu semua. Hah? Bapakmu di penjara. Kamu menanyakan uang kepada Bapak Yusuf Manibulu. Dan Yusuf Manibulu itu bilang semua pengacara, mantan pengacaranya. Ya. Dia mengatakan semuanya kami mengeluarkan dari pribadi masing-masing. Telepon, kacamata, apapun, pakaian, apa mereka berpikir? Apa dia berpikir sebagai anak? Berarti kau tidak ada hubungan dengan Bapak Kece. Iya. Itu kemarin saya tanyakan Bu Rara, makanya saya kemarin bilang sama Saifuddin Ibrahim, ini kalau dipegang Yusuf Manubulu bisa damai nih, bisa minta damai, repot nih kalau minta damai. Harus pegang Saifuddin, karena Saifuddin digebuki pun nggak ada minta maaf. Makanya bilang ini harus Abi, malam-malam itu saya langsung telepon sama si Saifuddin kan, habis saya kontak sama si Pak Manubulu itu, ya saya bilang, wah ini nggak beres nih kalau begini, udah lemah begini nih anaknya nih. Saya langsung telepon si Saifuddin Ibrahim, ya kan malamnya kan. Ini nggak bisa, ini katanya Pak Abi harus pegang nih, saya bilang begitu kan. Abi lagi tidur tuh si Saifuddin Ibrahim, ada istrinya, terus pagi-pagi telepon saya, gimana Pak Paul, ini kalau nggak dipegang bisa bubar nih, bisa kalau hari pertama udah minta maaf repot tuh kita nih, saya bilang. Kita support, kita mau cari dana, kemarin ada banyak masalah ada ya, tapi intinya memang kita sudah tahu tuh, tapi saya nggak tahu, nggak ngeh kalau itu Islam loh, saya baru tahu dari Pak Khairul Anwar, saya kan waduh, ternyata nggak kompak nih keluarganya, beneran nggak kompak nih, feeling kita beneran ini. Ya makanya saya pikir kan gitu. Nah kasus saya dengar juga pembicaraan Pak Pausang dengan Bapak Yusuf, saya di situ kalian diadu domba sama ini anak ingusan. Nah kalau itu enggak, kalau yang kemarin Pak Yusuf kemarin itu sebenarnya gini, sebenarnya saya sayangkan kalau dari awal itu dia terbuka ada uang sekian, kita sudah langsung beli kamar di awal, karena sebetulnya urusannya itu ada begini, kalau kita udah masuk mau dimanapun kita blok dulu di depan, itu di tahanan pun nanti begitu, semua itu begitu. Saifuddin dulu juga beli kamar, kalau kayak Pak Khairul Anwar yang bolak-balik masuk penjara, dia tahu persis nih pendeta Khairul Anwar dulu kan bekas bandar nih. Ya tahu harus beli kamar. Jadi tapi kan waktu itu kan kita mau kumpulin uang bingung kan, katanya nggak boleh satu pintu. Nah makanya saya langsung nyamarin di Manubulu, nggak boleh begitu. Kalau kita jadi bingung nih sekarang. Nah ini bener-bener kan. Makanya coba kalau dari awal beli kamar, nggak akan terjadi. Dari Bapak, maaf Bapak Paul, klarifikasi dari Bapak Paul Yusuf, dan itu semua katis keluar dari anaknya kan satu pintu. Oh kan ini. Bapak Yusuf belum buka rekening, dia bilang. Ternyata sudah buka rekening Bu Rara atas nama Joko itu. Iya, dia udah buka rekening. Makanya sebetulnya yang kita mau Pak Yusuf Manubulu itu dari kemarin di open ke kita semua. Ini kan kita mau bantu rame-rame. Nah, tapi ini bukan cerita Yusuf Manubulu punya motif, enggak ada. Yusuf Manubulu saya kira sih nggak ada motif apa-apa, cuman salah strategi, dari awal sudah salah strategi. Nah udah gitu lawyer-lawyernya kemarin nggak kompak pula, waduh tambah ruwet lagi, malah berantem, lawyernya bilang, waduh ini bilang salah nih Pak Yusuf Manubulu. Saya nggak bilang Pak Yusuf Manubulu jelek atau enggak ya, nggak ada urusannya ya, karena selama dia pendeta, dia hamba Tuhan
Iya. Dia rintis itu dari nol itu ya. Beliau itu. Jadi kita tahu. Ya. Nah, yang kita yang saya masalahkan kemarin, strategimu salah gitu loh. Tapi ya saya sih akhirnya senang dengar Bapak Paul Zhang sama Pak Yusuf bicara. Akhirnya satu kesepakatan, notulen semuanya apa ya. Oke, dan the Benikok blame. Saya senang. Ya. Gitu. Jadi bukan masalah Yusuf Manubulu salah, enggak ya. Enggak. Orang-orang ini ngomong sembarangan mereka ya. Oh tidak, saya tidak pernah menyalahkan Manubulu loh ya. Saya awalnya begitu. Ini anaknya Miss Brauk, orang-orang semua gitu. Nah bisa jadi memang anaknya, makanya kan kemarin saya bilang ini saya langsung ada saya ngomong sama lawyernya ya. Ini saya nggak serak bersama anaknya, saya bilang begitu. The Benikok nih toh? Iya. Ben Oknit. Iya. Di disonit. Iya. Vertrouwen disonit. Echt niet. Iya. Iya. Iya, tapi kan kita nggak bisa langsung bilang. Saya kan nggak ngerti kalau dia masih Islam segala macam. Ya betul. Itu masalahnya. Cuman kan kita ini kan hati kan ngomong ini ada nggak beres nih, ada apa nih? Dat heb ik ook gevoel. Saya punya perasaan ini ada yang tidak beres. Daarom. Apa yang daarom Pak, dat vertrouwt die zoon niet, echt niet. Ja. Echt niet. Dat is ular beludak juga itu. Ya, gevaarlijk ya. Ja, heel gevaarlijk. Echt gevaarlijk. Ya kita mesti hati-hati pokoknya. Tapi kita pokoknya nggak mau prejudice. Tapi kita berhati-hati. Makanya saya bilang ini Abi harus pegang. Karena saya kan nggak bisa pegang. Ya kan? Kenapa? Karena jangan nanti malah dikaitkan ke saya lagi. Terus wah tambah berat hukumannya. Nih, Bapak ya nggak ada sangkut pautnya. Cuman di sini. Enggak, hukumannya KC jadi berat. Karena kan dibilang sekongkol sama saya. Orang sayanya lagi DPO. Ditambah dikenain ke KC lagi. Makanya saya bilang, saya cuma bisa teriak. Kita bantu kumpulin dana. Kita carikan pengacara yang bagus. Saya bilang begitu kan. Nah, apapun hasilnya kita support. Mereka anggap Bapak Paul DPO, kita ada kita nggak bisa. Saya ini 100% di bawah hukum Eropa dan dilindungi oleh undang-undang Eropa dan di bawah proteksi negara-negara Eropa. Amin. Ini nggak bisa. Saya ada di Belanda loh Pak. Kapan Bapak mau datang? Wah, kemarin padahal kita tiap 2 minggu sekali ke Den Haag loh. Kita ada penginjilan di jalan. Ik woon in Den Haag. Lah. Kenapa nggak bilang? Ini dia ini. Saya tiap 2 minggu ke Den Haag loh, penginjilan tiap hari Sabtu. Ya. Sudah, iya. Di Grote Marktplaats itu, di Grote Marktplaats. Ya, saya bekerja ada sapu-sapu kantor de Tweede Kamer. Oke, nih Ibu Rara, tolong di chat nomornya. Nanti saya chat nomornya ya. Sebentar, mana Ibu Rara nih? Saya kasih nomornya saya ya. Lanjut ya, terima kasih buat supportnya. Ini Pak Cece balik lagi, ada ready Pak Cece? Nah, saya pengen bilang sama semua tim lawyernya Pak, maaf ya, bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak KC itu kuat, ibunya kuat, cuman pengaruhi dari satu anaknya. Itu ik weet zeker. Ya. Kita berdoa supaya anak ini nanti juga bisa dijamah Tuhan, tapi yang penting sekarang kita fokus bagaimana kita tolong Pak KC ya. Oke, tapi ini sebelum kita lanjut, ini ada teman-teman minta kita coba berdoa, tolong ini Pak Pastor Tembel, Pastor Kailur Anwar, tolong doa buat KC, ada yang minta doa sekarang katanya nih. Ya. Yang tadi Fir itu Firsahat bukan Firsahat. Ya, Firsahat, ya. Oke, Pastor Kairul, mana Pastor Kairul? Pastor Kairul Anwar, mana hilang nih? Oke, kita nunggu ya. Nah, siap. Ya, kita doa. Ini teman-teman di live YouTube ini pada minta, doa sekarang dong, jangan di ending, minta sekarang doanya buat kece. Mereka rupanya nggak tahan itu, mereka udah nggak tahan hatinya mereka ya. Aduh, saya sampai ngerenyes. Kita sudah siap, tapi maksudnya ngerenyes ya. Silakan Pastor. Ya. Ayo kita sepakat. Kalau didapati di kolong langit ini 2-3 orang hadir atau sepakat, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Ayo kita berdoa. Bersyukur malam hari yang indah ini kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tahu kerinduan hamba-Mu bersama teman-teman hamba-Mu ini Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang seiman,
Muhammad KC. Ya. Yang saat ini dia di dalam penjara, Tuhan Yesus. Kami butuh urapan-Mu. Urap mengalir atas Pak KC. Beri roh keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Tuhan Yesus, aku rebut kembali jiwa tubuh Pak KC, roh Pak KC, untuk tetap hidup memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tugasnya belum selesai, Tuhan Yesus. Kami, teman-teman, sahabat-sahabat, berdoa sepakat, Tuhan Yesus. Tutup bungkus Pak Muhammad KC dengan kuasa darah Yesus. Orang yang menyiksa, orang yang menyakiti, orang yang melaporkan. Ya Tuhan. Dari dalam lubuk hati saya dan teman-teman, sungguh kami mengasihi dia. Kami tidak ada dendam. Siapapun orang itu, kami mengasihi dia. Kami memberkati musuh-musuh kami. Kami melepaskan shalom untuk mereka. Tuhan Yesus, aku percaya di balik masalah Muhammad KC ini, Indonesia menjadi milik-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang lututnya bertelut menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Korban satu Pak KC, Tuhan. 1000 Tuhan. Hamba-Mu teringat Engkau. Benih yang Kau tabur ini bertumbuh lebat sebentar lagi, Tuhan Yesus. Celikan mata dunia, celikan pemerintahan, Tuhan Yesus. Biar hukum ini tidak tajam di bawah, tumpul di atas. Kebenaran hanya milik-Mu, Tuhan Yesus. Bekerjalah untuk Indonesia. Belas kasihan-Mu turunkan atas Indonesia. Jamah Indonesia, mulai dari pemimpin kita Pak Jokowi sampai yang paling terendah. Bila mana ada yang menguasai, Tuhan Yesus, bukan roh daripadamu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara Republik Indonesia, itu sudah menjadi pedoman kita. Berbeda tapi tetap satu, Tuhan Yesus. Indonesia ini Yerusalem baru, Tuhan Yesus. Yang Kau janjikan, pulau-pulau, emas, tambang, semua ada di Indonesia. Iblis tidak suka dengan Indonesia. Nyala iblis daripada Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu semua dalam kepak sayap-Mu, dalam perlindungan-Mu, Tuhan Yesus. Aku percaya, Tuhan Yesus, Muhammad KC di tangan kanan-Mu yang kuat. Amin. Apapun yang terjadi, tetap diberitakan. Kami tetap mengasihi Muhammad KC. Kami juga tetap mengasihi orang-orang yang membenci Muhammad KC. Di dalam Tuhan Kristus, kami sudah sepakat berdoa untuk saudara kami Muhammad KC. Haleluya. Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita tidak akan takut, kita tidak akan menyerah. Namun kita akan terus berjuang demi keadilan dan kita akan terus berdiakonia ya dengan hebat untuk mengasihi Indonesia. Kita balas semua ketidakadilan ini dengan kasih makan Indonesia dan tentu saja tolong kirim uang buat bayar lawyer sama buat urusan Pak KC ini ya. Iya, Ibu Rara, ich habe ein App student ya. Ja. Ich habe ein App student ya, van de Deutsch Nummer ya. Ya. Het is Duits nummer. Ya. Oke, dankjewel Ibu Rara. Terima kasih Bapak Paul. Sampai jumpa di Den Haag. Oke.